warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mazhab usul kontemporer, al-maslahah dan muqasid syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian al-maslahah. Maslahat dalam ensiklopedia hukum Islam secara bahasa, maslahat adalah bentuk masdar dari matli salaha dan bentuk tunggal dari jamak musoleh yang artinya sama dengan manfaat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa dikatakan maslahat. Sedangkan pengertian maslahat secara istilah diantaranya menurut Imam Al-Ghazali bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus jalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi menurut Al-Ghazali bahwa setiap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka perbuatannya dinamakan maslahat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maslahat adalah manfaat yang hendak dicapai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan. Jadi, kalau kita cermati kedua definisi di atas, maka muqasid syariah dengan maslahat merupakan suatu yang memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yaitu pengertian muqasid al-syariah. Muqasid syariah ditinjau dari logawi, maka terdiri dari dua kata yaitu muqasid dan syariah. Nah, muqasid ini bentuk jamak dari muqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti al-mudi antal biru illal ma'u, yang berarti jalan menuju sumber air. Nah, jalan menuju sumber air ini juga dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kaitannya dengan muqasid syariah tersebut, Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda, yaitu muqasid syariah, al-muqasid al-syariah, fi al-syariah, dan muqasid min syar'i al-hukum. Saya akan melanjutkan dari teman saya, pembagian metode memahami maqasid syariah. Yang pertama, memelihara segala sesuatu yang dauri bagi manusia dalam kehidupan mereka. Urusan yang dauri adalah segala yang diperlukan untuk hidup manusia yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulnya kekacauan, dan berkembangnya kerusakan. Yang kedua, yakni menyempurnakan segala yang dihayati manusia. Urusan yang dihayati manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup, dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kerusakan saja. Yang ketiga, mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat, yaitu segala yang diperlukan oleh rasa, kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Selanjutnya yaitu kriteria maslahah. Maslahah bersifat mutlak, artinya subjektif yang akan membuat tunduk pada hawa nafsu. Yang kedua, maslahah bersifat universal dan universalitas tidak bertentangan dengan sebagiannya. Selanjutnya adalah tingkat maqasid. Yang pertama, maqasid dauriyat dimaksudkan untuk memelihara 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia. Ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi sebagai tujuan yang harus ada, yang ketidakadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, yang menurut versi paling populer adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang ketiga adalah maqasid at-tasyiat, dimaksud agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok.
atau secara terier. Misalnya, kompor yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tujuan premier, yakni menyelamatkan jiwa melalui makan, itu bersumbu 18, kompor gas, kompor listrik, atau kompor sinar surya. Disarahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal. Yang kedua adalah makhosat al-hajiyat, dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ini secara sekunder. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa sebagai tujuan sekunder melalui makan dibutuhkan peralatan makanan seperti kompor. Memang tanpa kompor manusia tidak akan mati karena ia masih bisa menyantap makanan yang tidak dimasak, tetapi kehadiran kompor dapat melengkapi jenis menu yang dapat dihidangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan mengisi di kolom komentar.